Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan dan ikut protokol kesehatan. Jangan kita kerumunan dan piknik dan pesta terus ya. Tolong, ini sudah puji Tuhan COVID-19 ini sudah agak turun dan kita mengucap syukur, dan minggu depan kita akan live streaming. Dan kalau jemaat sebagian yang mau datang, silakan ya, bisa pelan-pelan datang ke gereja kalau memang tidak ada masalah ya. Kita akan pelan-pelan lihat bagaimana kita pelan-pelan buka kebaktian supaya kita bisa ketemu. Saya juga sungguh-sungguh miss all of you ya. Oke, kita sama-sama baca firman Tuhan yang saya akan minta Johnny untuk baca di Roma 6 ayat 6, dan silakan si Samuel bisa bantu doa ya, supaya Tuhan berkati firman Tuhan hari ini, kita sungguh bisa dikuatkan ya. Silakan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Terima kasih ya Bapa, pagi ini kembali lagi kami akan mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Engkau membuka setiap hati daripada kami, supaya apa yang akan kita dengarkan ya Tuhan dari perkataan-Mu, boleh ya Tuhan Engkau ya Tuhan tanamkan dalam hati kepada setiap jemaat-Mu dan orang-orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Lia Amin ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Engkau urapi dia ya Tuhan, jamah lidah bibirnya ya Tuhan, agar apa yang dia sampaikan betul-betul ya Tuhan datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ucap syukur dan sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita mau baca satu ayat yang luar biasa, yaitu di Roma 6 ayat 6. Silakan John. Jadi ini memberikan kita kekuatan. Silakan. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, puji Tuhan, hari ini kita lihat kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita ini menghambakan diri kepada dosa. Karena sebelum kita bertobat, kita punya kehidupan itu hidup dalam dosa. Ada orang bilang, tanya Pastor Amin, kenapa ya you mau ke sekolah pelita melayanin orang yang bukan urusan kamu gitu loh. Kepo banget gitu loh. Saya ketawa. Memang kepo sih kepo, tapi kita tahu kepo kita itu tujuan apa. Kita kepo supaya di neraka itu kosong menuju ke surga. Kita kepo itu memang di mata orang dunia yang tidak kenal Tuhan itu, kita ngurusin orang lain itu kepo banget. Sampai saudara saya tanya, kenapa sih lu ngurusin urusan orang lain? Nah, aku ketawa aja. Memang inilah hidup kita, bahwa kita ini yang sudah dibebaskan, kita ini sudah dijamah oleh Tuhan, kita ini sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan. Saatnya kita jangan egois. Kita juga sampaikan ke orang lain betapa senangnya kita jadi anak Tuhan. So hari ini Alkitab Rasul Paulus tulis ke gereja Roma, biarlah karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sekarang kita sudah disalibkan dan turut Yesus disalibkan. Kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini dan jadi manusia, mati di kayu salib? Kenapa? Tujuannya apa? Ya, keponakan saya baru melahirkan, dia bilang, apa? Saya mau tahu nama ini artinya apa? Aku mau kasih anak aku nama bahasa Mandarin gitu loh ya, yang artinya apa? Saya senang banget gitu loh. Nah, kenapa? Karena dia jadi papa, dia mengharapkan anaknya seperti apa? Seperti Petrus yang berani melayani Tuhan, seperti Joel ya nabi, seperti apa? Seperti Paulus yang berani memberikan hidupnya untuk melayanan. Jadi dia sebut nama anaknya Joel, Paulus, ya kan, James gitu loh. Dia mengharapkan anaknya itu seperti Rasul Yesus. Ya bukan, mempunyai tujuan. Nah, sekarang kita tanya, tujuannya kenapa Tuhan mau jadi manusia, mati di kayu salib? Dengan baik-baik. Tujuannya adalah membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita jangan jadi hamba dosa lagi. Nah, inilah tujuannya, bukan tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Nah, karena itu, kenapa kita lihat banyak orang Kristen, termasuk saudara dan saya, kita kadang-kala bisa jatuh lagi. Kadang-kadang kita ke gereja, Senin sampai Sabtu, kita beban berat. Di gereja, otaknya memang manusia duduk di sana, otaknya keliling ke dunia. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, iblis kerjanya itu mau mengikat kita supaya kita tetap menjadi hamba dosa.
Nah, bagaimana kita bisa menang atas segala dosa ini? Bagaimana kita bisa hidup ada kemenangan? Bahkan kita lihat banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa karena pandemi ini. Maaf ya, gaji dipotong, income-nya turun 50%, lifestyle-nya ya. Di rumah, bos, kemana-mana orang suruh bos. Saya paling nggak suka orang panggil saya bos. Saya sering mengatakan, yang bos itu hanya yang di atas. Kenapa? Karena saya jadi pendeta. Saya sudah lihat banyak orang yang disebut bos, gila hormat. Waktu mati, bedanya apa? Ya petinya 250 juta, 288, 188, 388, itu aja. Yang nggak punya duit, paket 18 juta, all in. Bedanya cuma itu. Dipanggil bos nggak bos, mati tetap dibawa tanahnya San Diego ataupun di TPU Tegal Alur. Udah gitu aja. Pondok Langon, gitu aja, nggak ada bedanya. Alamatnya doang yang beda. Nah hari ini, marilah kita ingat. Yesus datang ke dunia ini. Dia bukan mau mempunyai tujuan apa. Tapi tujuannya mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Keluarkan kita. Bayar dengan darah dia. Hai anakku, you are no longer a slave of sins. You bukan lagi hamba dosa. Keluar ikut saya. Nah inilah tujuan Tuhan Yesus. Datang ke dunia ini, lahir dan mati di kayu salib. Saudara sekalian, banyak sekali orang Kristen karena kejadian ini, ya pandemi ini tinggalkan Tuhan. Pandemi ini dia main bisnis yang aneh-aneh supaya dapat uang. Yang penting uang katanya. Ya, dia main barang palsu, ya macam-macam dah. Kalau saya ngomong nggak ada habisnya. Dan ada juga pelayanan hancur karena hawa nafsu. Ada hubungan dengan sekretarisnya atau jemaatnya. Nah ini terjadi. Dan Yesus mati di kayu salib. Dia mau bebaskan kita. Kalau kita ada hawa nafsu seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan, saya gak tahan Tuhan, gak nonton di internet. Saya ketemu anak muda. Dia bilang, Om, saya gak tahan kalau 2 hari saya gak download yang ada movie itu. Saya bilang, yuk berdoa. Darah Yesus sanggup membebaskan kamu. 3 bulan kemudian dia datang ke saya. Om, saya sudah bebas. Kenapa? Karena darah Yesus mempunyai kuasa. Mujizat tetap masih ada. Karena itu saudara sekalian, marilah kita sadar. Kita tidak bisa menang atas dosa kita dengan logik kita, dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita. Nggak bisa. Kita harus dengan rendah hati pakai jubahnya Yesus. Pakai jubahnya itu apa? Silakan Johnny akan baca. Jubahnya itu luar biasa, yaitu kenakanlah jubah dia supaya kita bisa menang atas hawa nafsu. Ya, sekarang silakan. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Senjata Allah itu apa? Firman Tuhan. Pengajaran dia. Lenungkan pengajaran dia satu persatu masuk ke otak dan hati. Jangan kamu lenungkan lagu I Love You, Titanic segalanya, ataupun I Miss You. When I close my eyes, you are always right behind me. Itu bohong. Ya, you close your eyes, nobody is right behind you. When you close your eyes, you berdoa, Tuhan Yesus akan di samping kamu. Bukan pacar kamu, orang cewek atau cowok kamu yang kamu sukain. Titanic itu adalah dongeng, film, movie gitu loh. Nah hari ini di dalam kehidupan kita sadar satu hal, kita tidak bisa dengan kekuatan kita menang atas dosa. Kalau bisa cukup Tuhan Yesus nggak usah mati di kayu salib. Dia kasih nasihat, nak, lu jangan begitu ya, lu jangan begitu ya. Enggak, dia mati di kayu salib. Tujuannya satu, membebaskan kita jadi dosa, membebaskan kita menjadi hamba dosa. No longer hamba dosa, tetapi adalah hamba Tuhan, yaitu kita dibebaskan. Please, satu kebenaran, Tuhan Yesus sayang dan cinta pada kita. Datang kepada dia dengan tulus. Dan saya sering mengatakan, marilah kita teranjangkan, bukan teranjang baju kita, teranjangkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya berbuat dosa, Tuhan saya iri, Tuhan saya malas, Tuhan saya gak tanggung jawab, Tuhan saya tidak cinta Engkau, Tuhan saya cinta pekerjaan saya cinta usaha saya cinta kantor saya, cinta pabrik saya lebih daripada Engkau. Tuhan, bantulah aku supaya aku bisa balance. Aku mau lebih cinta Engkau daripada segala-galanya. Tuhan akan memberkati Anda jikalau
Anda sungguh-sungguh serahkan kepada dia dan percaya pada dia dan cinta kebenaran dia dan taat kepada pengajaran dia. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami. Biarlah firman Engkau sungguh menguatkan kami. Dan kami sadar kami tidak bisa menang atas keegoan kami, kedagingan kami dengan kekuatan kami. Kami butuh firman Engkau, butuh Tuhan pengajaran dari Engkau, nasihat dari firman Engkau. Dan Tuhan berikan juga kami hati yang taat dan tulus bisa melakukan panggilan Engkau, rencana Engkau, dan pengajaran Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami sekalakan bangsa negara Indonesia di tangan Engkau supaya cepat kami menang atas COVID-19 ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa.